Lanjut lagi nih, Ustadz Syam nih, ada pertanyaan ya. Siap. Benarkah nih katanya sifat tertawa di atas penderitaan orang lain ini bisa hilang jika kita nih semuanya yang membahagiakan hati orang lain. Cuma masalahnya caranya bagaimana kita bisa membahagiakan hati orang lain, takutnya orang lain itu juga tersinggung. Karena gak semua orang bisa nerima, kayak tadi Ustadz Syam contohnya, malah tersinggung kan, silakan Ustadz Syam. Itu gimmick. Ya, jadi kenapa tersinggung? Gimmick, Betulkah itu tadi masalahmu? Benda Ustaz, kan diminta untuk gimmick Ustaz. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli. Serta guru-guru kami dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan yakni sifat iri, dengki. Menghilangkan yakni sifat hasad. Menghilangkan keburukan yang ada di hati, berusaha untuk mengobati hati yang mungkin sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati, termasuk diantaranya penyakit tertawa melihat orang lain menangis, bahagia melihat orang lain bersedih. Maka apa kata Al-Quran yang pertama? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai engkau mengeluarkan atau menyedekahkan atau menginfakkan apa yang engkau cintai. Maka subhanallah, mari kita sedikit mengobati hati kita karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Mengamalkan Al-Quran akan menjadi obat bagi kita, utamanya obat bagi hati kita. Kata Al-Quran, bersedekah, berbagi kebahagiaan terhadap orang lain maka akan membuatmu lebih bahagia. Subhanallah. Maka kalau ada orang bersedih kita datang kepadanya, namanya takziah. Ikut merasakan kesedihan, ikut berbelasungkawa. Kesedihan jikalau dibagi terhadap orang lain maka kesedihan itu akan berkurang. Sebaliknya ada yang di dalam Islam disebut dengan tahniah. Apa itu tahniah? Ikut berbahagia melihat orang lain berbahagia. Kebahagiaan jikalau dibagi bukan berkurang, malah bertambah kebahagiaan tersebut. Percuma orang mendapatkan sesuatu yang banyak, makanan yang banyak, tapi dia harus menghabiskannya sendiri. Justru lebih bahagia jikalau dia makan bersama dengan teman-temannya. Maka subhanallah, yang kedua, kalau tadi dari Al-Quran, maka ada satu riwayat, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya. Subhanallah. Maka kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Maka tanamkan kebahagiaan bagi diri orang lain sehingga kita juga tidak tertimpa daripada musibah, terhindar daripada musibah tadi. Maka subhanallah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghibur sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain? Karena takutnya tersinggung juga orang yang dihibur. Anda bahagia melihat saya menderita, subhanallah. Ada juga yang seperti itu, memang bawaannya baperan gitu, subhanallah. Maka bagaimana caranya? Makanya Al-Quran mengatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu arafah, arafah yakni meninggikan derajat orang lain. Maka berikan kebahagiaan kepada orang lain tanpa menjatuhkan derajatnya. Jangan seakan-akan melihat, oh engkau lagi susah, saya bantuin ya. Jangan, tapi berbagi kebahagiaan tanpa menjatuhkan derajat orang lain. Ma'ruf juga bisa diartikan sesuatu yang dikenal di tempat itu. Jangan sesuatu yang asing. Misal ada satu daerah, jikalau ada orang yang sedang meninggal dunia, semua datang membawa sumbangan. Tapi ada satu daerah mereka tidak menerima sumbangan, maka jangan kasih sumbangan. Kenapa? Karena bisa tersinggung orangnya. Jadi ma'ruf ini adalah satu kata tapi luas sekali artinya. Bisa berarti meninggikan derajat, bisa berarti sesuatu yang sudah difahami di daerah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam.